Teman-teman semua, apa jadinya jika pondok pesantren tidak lagi menjadi tempat menghafal kitab kuning tanpa memahami makna? Apa jadinya jika pondok pesantren tidak lagi menjadi tempat doktrinal bagi para santri, melainkan apa? Menjadi tempat lahirnya para ilmuwan, para budayawan, para pemikir, bahkan sampai para seniman yang berkelas dunia. Apakah itu mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Pernahkah kita mendengar daripada istilah L-STEAM? Tentu ini bukanlah sekedar akronim biasa, melainkan L-STEAM adalah gagasan yang berasal daripada mimpi besar seseorang tokoh pendidikan di Indonesia yang dicap sebagai seorang yang sesat, yang dicap sebagai penista agama, bahkan sampai harus difitnah untuk masuk ke dalam penjara. Beliau adalah Syekh Panji Gumilang, teman-teman semua. Dan perlu Anda ketahui, sejatinya L-STEAM tidak hanya suatu gagasan pendidikan, tetapi apa? Merupakan suatu tamparan yang keras kepada sistem pendidikan negara kita. Yang dimana kerap kali pendidikan ini laksana laboratorium percobaan. Yang dimana tidak menghasilkan suatu kemajuan, bahkan apa? Banyak generasi menjadi malas berpikir, teman-teman semua. Dan juga L-STEAM akan menjadi ancaman bagi mereka, para ulama yang kolot, yang takut akan pengaruhnya. Kemudian siapa? Para pemangku jabatan, yang dimana mereka menjadi penjahat pendidikan. Penasaran atau tidak tentang L-STEAM? Mari kita bahas, teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, perlu Anda ketahui, sejatinya L-STEAM ini merupakan gabungan daripada berbagai kata. Yang pertama adalah apa? Law, Science, Teknologi, Engineering, Art, sampai dengan apa? Mathematics. Yang dimana daripada hal ini kita melihat bahwa L-STEAM ini merupakan suatu sistem yang menggabungkan daripada beberapa disiplin ilmu. Yang pertama adalah hukum, selanjutnya ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan juga apa? Seni dan matematika. Dan perlu Anda ketahui, teman-teman semua, L-STEAM ini merupakan suatu sistem daripada konsep besar, gagasan besar, yaitu apa? Novum Gradum. Dan perlu diingat bahwa konsep Novum Gradum, gagasan Novum Gradum ini, dan juga L-STEAM tidak lahir daripada bangsa Eropa, tokoh Eropa, enggak. Tetapi terlahir daripada mimpi dan juga pikiran dari seorang tokoh pendidikan. Yang dimana beliau mendirikan pondok pesantren di Indramayu yang bernama Al-Zaitun. Yaitu Syekh Panji Gumilang, teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya tentang L-STEAM, mari kita bahas satu persatu, teman-teman semua. Yang pertama adalah law. Law di sini atau hukum, yang dimaksud bukanlah hukum sebatas hukum fikih, enggak. Lebih luas daripada itu. Di Al-Zaitun, hukum ini menjadi landasan berpikir logis, menjadi landasan daripada moral publik, bahkan menjadi landasan dalam apa? Struktur sosial, teman-teman semua. Yang dimana para santri diajarkan dan juga diminta untuk mampu menaati daripada apa? Hukum negara, hukum alam, hukum sosial, bahkan sampai hukum ilahi. Sehingga para santri Al-Zaitun dididik tidak hanya menjadi seorang yang taat hukum, tetapi juga apa? Mampu berpikir logis, bahkan mereka juga mampu mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Bukan hanya menjadi seseorang yang mampu mengutip fatwa, teman-teman semua. Dan perlu dipertegas dalam hal ini bahwa hukum menjadi landasan utama daripada semuanya. Mengapa demikian? Karena jika ilmu didahulukan tanpa berlandaskan hukum, maka ilmu yang ada akan menjadi pembunuh massal. Tetapi jika ilmu ada setelah hukum menjadi suatu landasan, maka ilmu akan menjadi alat yang membawa rahmat, teman-teman semua. Mari kita lanjut, teman-teman semua, yaitu apa? Sains, atau yang biasa kita artikan sebagai ilmu pengetahuan.
Yang dimana dalam hal ini bukanlah ilmu pengetahuan yang kering tanpa adanya makna, enggak. Melainkan ilmu yang berasal daripada rasa ingin tahu, bukan daripada doktrinal kepada para santri ataupun para pelajar, enggak. Yang dimana santri ini harus diajarkan mampu berpikir logis, mampu berpikir empiris, mampu menguji, bahkan sampai mampu menganalisa. Dengan demikian, khususnya santri di Al-Zaitun ini diajarkan, dipahamkan untuk selalu bertanya. Sebagaimana diajarkan oleh siapa? Oleh Plato. Yang dimana beliau itu dikatakan sebagai bapak ilmu pengetahuan karena apa? Banyaknya bertanya, diskusi kepada sesama murid. Kan begitu. Artinya ilmu pengetahuan dalam sistem Elstim ini haruslah menumbuhkan daripada rasa ingin tahu para murid. Kan begitu. Yang dimana dalam hal ini bisa kita garis bawahi bahwa guru ini janganlah menjadi diktator, tetapi menjadi rekan, menjadi teman diskusi. Dan juga lebih parahnya ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, ini didikotomi oleh mereka. Maka dengan sistem Elstim tidak boleh lagi ada dikotomi ilmu. Karena ilmu pengetahuan pun adalah anak kandung daripada agama. Kan begitu teman-teman semua. Selanjutnya teman-teman semua adalah apa? Teknologi dan engineering, atau dalam bahasa kita diartikan sebagai teknologi dan teknik. Apa maksudnya? Yang dimana teman-teman semua, tempat pendidikan haruslah mampu memberikan contoh, ya, atau mampu mengajarkan teknologi dan teknik kepada para santrinya. Bahkan di Al-Zaitun hal ini sudah dijalankan. Para santri diajarkan bagaimana membuat sistem irigasi. Para santri diajarkan bagaimana merekayasa genetika tanaman dan sebagainya. Bahkan para santri pun diajarkan ya untuk mampu membangun, mampu membuat sistem teknologi untuk perkapalan teman-teman semua. Yang dimana ini yang seharusnya menjadi contoh untuk lembaga pendidikan yang lain, khususnya pondok pesantren. Dan besar harapan saya suatu saat nanti di pondok pesantren ada perlombaan, misalnya membuat kapal, kemudian apa, membuat saluran irigasi, kemudian apa, robotika lain sebagainya. Enggak seperti saat ini. Kalau seperti saat ini adalah apa? Lomba azan, lomba apa, sahril Quran, kemudian apa, lomba tilawatil Quran dan sebagainya. Kan begitu-gitu aja. Gak ada kemajuannya. Oleh karena itu teman-teman semua, dengan adanya sistem Elstim ini diharapkan para santri, para pelajar mampu, matang, dan dapat menguasai daripada apa? Teknik serta teknologi yang dimana hal ini mampu diterapkan di kehidupan dunia nyata, teman-teman semua. Kemudian, yang selanjutnya adalah apa? Yaitu arts atau seni. Nah, saat ini teman-teman semua, kerap kali seni budaya-budaya kita, budaya lokal ini dianggap sebagai apa? Sebagai bid'ah, sebagai kesirikan, bahkan sebagai apa? Tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam. Apakah seperti itu, teman-teman semua? Dan jika memang hal ini terus yang terjadi di Indonesia, maka mohon maaf, Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang hebat, tetapi apa? Menjadi bangsa yang laknat karena mereka lupa dengan jati diri mereka sendiri. Mereka lupa dengan kekayaan, kearifan lokal yang ia miliki. Mereka ya meninggalkan warisan leluhurnya hanya untuk mengikuti budaya orang-orang asing. Nah, dalam hal seni, di Al-Zaitun semuanya hidup. Gak ada yang dibinasakan oleh Syekh Panji Gumilang tentang seni ini. Wayang kulit ada kalau Anda mau lihat ke sana. Keroncong, gamelan ada di Al-Zaitun, teman-teman semua. Mengapa demikian? Karena bagi Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun, seni ini bukanlah sesuatu yang diharamkan, enggak. Tetapi seni adalah suatu bentuk mengekspresikan diri. Yang dimana bahkan seni pun mampu menjadi sarana dakwah. Dan hal ini pernah dicontohkan oleh para ulama Nusantara kita. Lalu kenapa ulama-ulama kadrun datang di Indonesia lalu melarang itu semua? Oleh karena itu teman-teman semua, hanyalah bangsa yang rendah, bangsa yang hina, yang melupakan jati diri bangsanya,
Sedangkan bangsa yang hebat adalah mereka yang mampu melestarikan warisan leluhur, warisan budaya, dan juga apa? Menjaga jati diri bangsanya, teman-teman semua. Kemudian yang terakhir adalah mathematics. Matematika ini bukanlah sekedar angka, tetapi menjadi pondasi atau susunan dalam berpikir logis. Yang dimana di Al-Zaitun, matematika ini tidak hanya sekedar rumus hafalan, enggak. Tetapi menjadi landasan bagaimana cara kita berpikir rasional, bagaimana cara kita berpikir empiris, bahkan bagaimana cara kita berpikir logis. Karena bagaimanapun, matematika adalah induknya ilmu, teman-teman semua. Tidak ada satupun elektronik, bahkan tidak ada satupun argumentasi yang tidak dibangun berdasarkan matematika. Bahkan argumentasi yang saya bangun saat ini, itu senantiasa ada premis, P1, P2, dan juga kesimpulan. Kan begitu. Matematika itu. Bahkan ilmu mantik, ya, itu juga matematika. Teman-teman semua. Lalu kenapa saat ini banyak para pelajar kita yang tidak menguasai ilmu matematika? Maka sudah seharusnya, ya, kita mampu menjadikan matematika tidak hanya sebatas angka, tidak hanya sebatas rumusan, tetapi apa? Menjadi landasan berpikir logis tadi, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, dari apa yang telah saya paparkan tadi, apakah L-STEAM ini menjadi ancaman bagi mereka? Jawabannya mungkin iya. Mengapa demikian? Karena sistem L-STEAM tidak tunduk kepada satu mazhab belaka, enggak. Sistem L-STEAM tidak tunduk pada dogma yang buta, enggak, teman-teman semua. Bahkan sistem L-STEAM tidak mengenal adanya pemaksaan budaya. Mengapa begitu? Karena sistem L-STEAM akan melahirkan manusia yang dimana mereka memiliki merdeka ruh, merdeka ilmu, dan juga apa? Merdeka fikir, teman-teman semua. Jika demikian nantinya, ayo kita bayangkan, ya, jika para santri tidak hanya diajarkan kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun, sehingga mereka bercita-cita poligami, tetapi para santri diajarkan, dipahamkan untuk mampu menaati konstitusi. Maka mereka, para santri, akan membawa rahmat untuk semua. Apa jadinya jika para santri tidak diajarkan untuk membenci satu sama lain, misal Wahabi dan sebagainya? Enggak, tetapi apa? Diajarkan untuk mampu berdiskusi, mampu memahami satu sama lain. Kan begitu. Dan tentu ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang kerap kali menjadikan agama sebagai ladang bisnis. Karena kalau udah semacam ini, ketika L-STEAM diterapkan, maka nggak ada lagi itu namanya intoleransi dalam beragama. Dan nggak ada lagi para santri yang menerima dogma buta daripada seorang kiai, nggak ada. Dan akhirnya apa? Para santri memiliki pikiran logis, teman-teman semua. Mereka akhirnya merdeka berpikir yang dimana mereka mampu menentukan jalannya sendiri, yang dimana akhirnya sang guru, sang kiai, sang dosen menjadi pengarah, bukan pemaksa jalan. Begitu teman-teman semua. Kemudian, sungguh hebat apa yang disampaikan, yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang. Dan tentu, Syekh Panji Gumilang berbicara bukan berarti dia tidak melakukan, enggak. Tetapi apa yang beliau bicarakan telah beliau laksanakan di Al-Zaitun. Yang dimana beliau buktikan. Beliau tidak hanya mendidik para santri, tetapi apa? Membangun komunitas daripada Al-Zaitun. Beliau tidak hanya membahas kitab kuning, tetapi apa? Membahas sistem pertanian, sistem peternakan, bahkan sampai sistem keuangan. Kan sungguh hebat Syekh Panji Gumilang ini. Jika memang Syekh mampu seperti itu, mampu membangun masyarakat, mampu membangun peradaban, lantas kenapa Syekh Panji Gumilang 2 tahun yang lalu harus dipenjara? Jawabannya adalah apa? Karena beliau adalah orang jujur, karena beliau adalah orang berani, karena beliau adalah apa? Orang yang bermimpi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Karena beliau ingin membangun peradaban di Indonesia, teman-teman semua. Dan perlu Anda ketahui, teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, sistem ini bukanlah sekedar pendidikan,
tetapi suatu kekayaan intelektual yang tidak akan mampu dibeli oleh partai ataupun ormas manapun, teman-teman semua. Sebagai akhir kata, teman-teman semua, pada hari ini betapa banyak pondok pesantren yang menghadirkan, yang mengkader para penghafal Quran. Sangat banyak sekali, teman-teman semua. Tetapi berapa banyak pondok pesantren yang mencetak ilmuwan, mencetak sejarawan, mencetak budayawan, bahkan sampai mencetak seniman? Berapa banyak? Mungkin 0,00%, mungkin ya. Kemudian teman-teman semua, jika kita berbicara lembaga pendidikan, ayolah kita ambil contoh di Al Zaitun, teman-teman semua. Di sana Islam bukanlah diajarkan untuk menakut-nakuti, enggak, tapi untuk semangat membebaskan. Di Al Zaitun, budaya itu tidaklah menjadi musuh, tetapi menjadi sarana. Bahkan budaya juga dimuliakan oleh Syekh Panji Gumilang. Bahkan di Al Zaitun, para santri tidak diajarkan, tidak dijadikan sebagai budak, enggak, tetapi diajarkan, ya, dilatih untuk mampu menjadi apa? Khalifatu fil ard, teman-teman semua. Sekalipun sebelumnya Syekh telah pernah dipenjara, tetapi karena jiwa yang merdeka, Syekh sampai saat ini masih mampu menyampaikan gagasan yang begitu indah serta menuangkan mimpi besarnya, teman-teman semua. Dan inilah, teman-teman semua, mimpi besar daripada Syekh Panji Gumilang. Novum Gradum, jalan baru untuk pendidikan. Bagaimana caranya? LSTEM, teman-teman semua. Law, Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics. Oleh karena itu, apa yang telah Syekh sampaikan dalam setiap ceramahnya, dalam setiap gagasannya, janganlah hanya terhenti di Sivitas, di lingkungan Al Zaitun, tetapi mari kita sebarluaskan, teman-teman semua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.